Haleluya. Sudah senang pagi kita datang lagi pada Tuhan di hadapan Tuhan. Ya, saya ucapkan selamat sudah semua yang sudah di onsite, tapi juga sudah semua yang ikut online dimanapun berada. Ya, sudah saya pagi ini akan ya mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ya, ada banyak, ada Dindin, sudah ada Ridwan, sudah ada Maisya, ada Bekti, sudah Michael, sudah juga Eni, dan banyak lagi saya lihat yang ada di ebed saya, Piton Lo, ya Yulia Aris, lalu Chandra, sudah lalu Christine Titin, Dewi Sangi Manado, ya lalu Yosi Cindra, wah ini luar biasa Mas Yosi, ini ketua divisi PW kita. Lalu juga Ratna Dewi, ya Vivin, Rosita, Riz, Suci dan lain-lain. Ya semuanya saja dimanapun berada, biarlah kasih karunia Tuhan terus ada dalam kita. Kita nyembah Tuhan dengan segenap hati kita, persembahkan pujian, pengagungan bagi Tuhan kita. Biarlah didatnya yang memenuhi setiap kita. Mari kita nyembah bersama-sama. Kami hampiri tata kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami mengangkat tangan kami demi nama-Mu ya Allah yang hidup. Kami mau memuja-Mu, kami mau menyembah-Mu. Perbaharuilah hati kami dengan Roh-Mu yang teguh. Jadikan hati kami tahir ya Allah. Kuduskan, tahirkan hidup kami. Segenap jiwa, roh, tubuh kami. Kuduskan, sucikan, untuk kami layak menghadap-Mu. Kami hampiri Engkau dengan ucapan syukur, dengan membawa pujian akan Engkau. Kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau bermazmur bagi nama-Mu. Kami bawa korban syukur, kami bawa nyanyian baru bagi nama-Mu. Kudus, Kau kudus, suci Engkau, suci. Biar tempat ini dipenuhi dengan nyanyian, biar tempat ini dipenuhi dengan pujian akan Engkau. Biar di tempat ini kemuliaan-Mu dinyatakan dan kebesaran-Mu diceritakan di antara segala bangsa. Oh, syukur, syukur Tuhan. Senantiasa kerinduan kami adalah lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah anak domba Allah, agar kami layak menghampiri Engkau. Terima kasih Tuhan.
basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan berkenan kepadamu, kepadamu. Mari sekali lagi nyatakan, basuh aku, basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan. Amin, amin. Lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan. Amin, amin. Mari bawa hatimu dan nyatakan, lebih dari segalanya Tuhan. Ya Tuhan, lebih dari segalanya kami menginginkan Roh-Mu. Lebih dari segalanya kami menginginkan hadirat-Mu. Oh, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ya Tuhan, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan kami hamba yang setia kepadamu, kepadamu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin, ya, dengar doa kami, dengar kerinduan kami Tuhan pagi hari ini. Tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia, ya Tuhan. Amin, amin. Mari sekali lagi nyatakan, jadikan aku hamba setia
setia kepadamu. Jadikan kami hamba-hambamu yang berkenan, yang setia, murnikan, kuduskan, tuluskan selalu, luruskan selalu bagi kemuliaan-Mu, berkarya lebih lagi, bekerja lebih lagi, memperbaharui, merestorasi hati kami Tuhan, menjadikan kami pribadi yang baru, menjadikan hati kami baru oleh kuasa Roh-Mu, oleh kuasa Roh-Mu, diperbaharui, dipulihkan setiap hari Tuhan, disegarkan setiap pagi di dalam hadirat-Mu. Oh, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik Tuhan, teramat baik Tuhan. Engkau Allah yang dekat, bahkan lebih dekat dari segalanya, bahkan melekat Tuhan. Engkau tinggal dalam kami, Engkau ada dalam hidup kami, terus berkarya dalam hidup kami. Ya ralamaya shanaralamaya naralamaya so hinaralamaya naralamaya serabaharabarabarabaraba hinaralabaharalamatakaramasharabaraba oramanamakan naralamaya 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 naralamo shanamaramanamaya naralamaya sekinara korabata karabahanamaya shanabarabaraba hinaralamaya naralamaya shekerabahanaralamaya naralamo. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh lebih nyaring gereja Tuhan. Sekalipun Tuhan ini mau Kau menjadi, ya Tuhan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Jadikan pujian ini menjadi doamu, nyatakan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku, ya Tuhan, dengan sepenuh
lihat rupa, tetapi Kau Tuhan memandang kami sampai kedalaman hati kami. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang terselubung di hadapan-Mu. Semuanya terbuka. Amin, amin. Amin, amin. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga, ya Tuhan, agar kehidupan kami terpancar, agar kemuliaan-Mu terpancar. Amin, amin. Memancar senantiasa. Sekali lagi yang terbaik, mari nyatakan Tuhan. Tahu Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga. Demikian pula kami mau menjaga hati kami Tuhan, agar kehidupan kami terpancar, agar kasih Tuhan terpancar. Amin. Memancar senantiasa supaya kehidupan terpancar. Memancar senantiasa. Kerinduan kami, kerinduan kami menjadi seperti-Mu, menjadi seperti-Mu Tuhan. Beri kami hati seperti hati-Mu, beri kami mata seperti mata-Mu, beri kami cara berpikir seperti-Mu. Mampukan, mampukan. Tuhan, Kau jaga hati kami. Tuhan, Kau tahirkan, Kau kuduskan hati kami. Tuhan, Kau jamah hati kami. Segala kehidupan kami memancarkan keharuman. Tuhan, Kau urapi setiap kami. Tuhan, urapi, Tuhan, jamalah setiap kami. Berilah Tuhan pengurapan yang baru. Berilah Tuhan jamahan-Mu Tuhan. Setiap pagi biar kami diperbarui Tuhan. Hati kami diperbarui Tuhan. Pengurapan yang baru Kau berikan pada setiap kami. Tuhan, kekuatan baru Tuhan. Tuntunan baru Tuhan. Tuhan, jamah, 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 jamah.
setiap kami yang ada di tempat ini, yang ada lewat online, dimanapun mereka berada. Jamahlah Tuhan, biar hati yang cemar ditairkan, biar hati yang keras dilembutkan Tuhan, biar hati yang serong diluruskan Tuhan. Jamah Tuhan, jamah setiap kami, beri pengurapan-Mu yang lemah dikuatkan. Oh Tuhan, yang kalah diberi kemampuan, diberi kemenangan-kemenangan Tuhan. Oh Tuhan, yang berdosa Tuhan, Kau sadarkan, Kau ampuni Tuhan, Kau pulihkan Tuhan. Segala yang tidak baik Tuhan Kau jamah. Oralah pasakaralah, yang sakit sembuhkanlah Tuhan. Oh Tuhan, yang mencari biar mendapat, menemukan Engkau Tuhan. Yang mengetuk pintu hatimu, bukakan pintu hatimu Tuhan. Jamahlah setiap kami. Oh Tuhan, jamah urapi hamba-Mu Tuhan. Berkata-katalah melalui hamba-Mu. Berikan kami firman-Mu Tuhan. Berikan kami petunjuk-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu menerangi kami senantiasa. Supaya firman-Mu menuntun kehidupan kami, sehingga hidup kami tidak tersandung karena ada terang-Mu Tuhan, sehingga kami melangkah dalam kebenaran. Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu untuk setiap kami secara pribadi dan pribadi, sehingga firman-Mu menjadi pewahyuan bagi kami, firman-Mu menjadi pembukaan bagi kami, firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami. Jamah hati kami, beri telinga seorang murid, supaya setiap kami mendengar, kami mengerti, kami percaya, kami lakukan Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga kami mengalami kebenaran firman-Mu, bahkan rencana-Mu nyata dalam hidup kami, janji-Mu nyata dalam kehidupan kami, dan orang bisa melihat karya-Mu yang nyata. Sekali lagi Tuhan, urapi, berbicara pada setiap kami melalui hamba-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa, kami berikan Tuhan firman-Mu dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah saudara untuk Tuhan kita. Senang pagi hari sekali lagi kita bisa dengar firman. Saja buka hati sungguh-sungguh saudara, jadikan ya tanah hati sungguh-sungguh yang ya siap ditabur benih firman. Ya minta telinga seorang murid supaya sungguh-sungguh kita mendengar, mengerti, percaya dan melakukannya. Ya selama minggu ini saya tergerak kita menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan berikan, yaitu ya belajar memiliki hati seperti hatinya Daud saudara. Ya kita sedang dibawa pada Tuhan saudara, pemulihan pondok Daud. Kita bersyukur kalau sungguh-sungguh gereja kita dipakai Tuhan membawa pemulihan. Tapi ya kalau kita bisa renungkan saudara, dibalik ya pondok Daud yang begitu disukai oleh Tuhan, disenangi oleh Tuhan, dan Tuhan rindu dipulihkan. Di balik itu ada hati Daud yang sungguh-sungguh berkenan, hati Daud yang sungguh-sungguh menjamah memberkati hatinya Tuhan. Jadi supaya kita bisa dipakai menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang berkenan di hatinya Tuhan. Belajar miliki hati seperti hatinya Daud. Ya sudah, karena ya Daud dipilih karena hatinya. Saudara, ya sesi persatu saya sampaikan hari Rabu, saudara. Ya seperti apa hatinya Daud? Daud itu mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, saudara. Ya saudara bisa dengarkan ya lewat YouTube untuk yang Rabu kemarin, saudara. Sungguh-sungguh dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Tuhan utus ya Samuel untuk mengurapi ya semua. Salah satu orang di keluarganya, yang pertama ayahnya mengeluarkan anak pertama, anak kedua, anak ketiga dan seterusnya.
Tuhan selalu berkata, bukan yang dilihat manusia. Ya tapi ya aku melihatnya beda. Manusia lihat yang kelihatan dengan mata, kelihatannya gagah besar, pengalaman. Tapi Tuhan berkata, aku lihat hatinya. Lalu waktu Daud ya diminta untuk datang masuk, Tuhan berkata sama dia, urapi dia. Artinya Daud punya hati. Dan kalau sudah pelajari terus, dengan segenap hati dia mencintai Tuhan. Yang kedua, kemarin sudah Kamis, ya Tuhan berikan firman Tuhan. Kenapa Daud itu menyentuh dan terus dipakai Tuhan? Dia selalu rendah hati. Kalau saya perhatikan sejak dari muda, dia cari Tuhan. Dia menyadari tanpa Tuhan nggak ada apa-apa, nggak bisa, saudara. Sehingga dia terus cari orang. Ciri orang yang rendah hati itu merasa butuh Tuhan. Dia menyadari nggak bisa tanpa Tuhan. Maka cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Waktu Tuhan lihat hati seperti ini, Tuhan berkenan. Maka diangkatlah, dipilih jadi raja, menggantikan Saul. Karena Saul, saudara, ya tidak bisa rendah hati. Hatinya berubah. Dulu rendah hati dipilih, tapi akhirnya tinggi hati. Maka Tuhan lihat Daud diangkat, gantikan Saul karena rendah hati. Tapi bukan hanya sejak dari bawah dia rendah hati diangkat. Waktu dia berjuang, saudara, dalam setiap pergumulan, tantangan, juga selalu cari Tuhan. Cari petunjuk Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan dilakukan. Artinya dia menyadari juga dalam pergumulan, menghadapi tantangan masalah, tanpa petunjuk Tuhan, dia bisa salah, bisa kalah. Selalu dia cari Tuhan untuk menghadapi pergumulannya. Dia taati apa yang dikatakan Tuhan. Bahkan masalah yang sama datang lagi, tidak mengandalkan pengalaman lama. Cari Tuhan, ya terus. Sampai akhirnya dia menang. Bahkan setelah sungguh-sungguh diurapi jadi raja, sungguh-sungguh sudah jadi raja, dia tetap rendah hati. Dia berkata, semua ini karena Tuhan. Aku bisa jadi raja bukan karena kemampuan, karena Tuhan. Aku bisa menang karena Tuhan. Bukan karena aku pandai bertempur. Tuhan yang mengajari aku bertempur dan menang. Aku bisa punya semua kekayaan karena Tuhan. Semua ini dari Tuhan. Maka tetap milik Tuhan. Maka dia berusaha pakai semuanya untuk Tuhan. Dari bawah sampai dia perjuangan menengah sampai atas sudah sukses, tetap rendah hati. Makin diberkati lagi, makin rendah hati. Orang seperti itu akan dipakai waktu membangun pondok Daud. Maka dengan hati yang tulus, cinta Tuhan. Bangun pondok Daud adalah karena cinta Tuhan, saudara. Ya, dia bawa tabutnya. Terus saudara, setiap kali datang di pondok Daud, dia dengan hati yang merendahkan diri pada Tuhan. Dia layak disembah, dia layak ditinggikan, dia layak diagungkan. Saudara, baca kata-kata di Mazmur selalu seperti itu. Kata tadi juga sama, Tuhan jaga hatiku supaya hatiku tetap bersih, supaya aku terus boleh berkenan, hidupku memancar kebaikan dengan rendah hati, saudara. Nah, hari ini yang ketiga, saudara, dengan tema tahan menanggung ya perbuatan busuk orang lain. Temanya adalah tahan ya menanggung, akhirnya bisa tahan menanggung apa perlakuan busuk orang lain, saudara. Ya, saya percaya ini sesuatu yang sangat penting kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan, karena kita akan menghadapi banyak macam orang. Kadang-kadang orang-orang yang suka atau terus melakukan perbuatan-perbuatan busuk ya untuk menyerang atau menjatuhkan kita, saudara. 1 Samuel 24 ayat 1 dan seterusnya.
Daud pergi di sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang, sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung, batu, ya kambing, hutan. Saudara cari, kalau sudah dengarkan 2 seksi, ya dia itu luar biasa, dia rendah hati, saudara. Dia sudah diangkat, diurapi oleh Samuel, saat itu nabi terbesar, untuk jadi raja. Tapi kisah yang lalu dia mau jadi hambanya Saul. Bahkan hanya sebagai apa, saudara? Pembawa senjata juga. Ini orang yang sudah akan diganti dengan dia. Dia mau tetap dari bawah, saudara. Dan dia lakukan dengan baik sekali. Sehingga Saul sangat diberkati. Sehingga Saul sangat senang dengan Daud. Tapi sayang, ya Saul itu hatinya sudah rusak. Saul ini hatinya sudah tidak bisa dipakai Tuhan. Dia berbuat baik, tapi saudara, Saul itu benci sekali dengan dia. Akhirnya Saul terus berusaha ingin memburu dia. Saul terus berusaha ingin menghabisi dia, ingin membunuh dia, saudara. Kalau saudara bisa perhatikan, saudara, kadang-kadang dalam hidup kita bisa mengalami seperti itu. Kita baik dengan orang, gak ada masalah, gak punya tujuan apa-apa, bahkan mungkin pernah berbuat baik atau sudah, tapi air susu dibalas dengan air tuba, saudara. Malah dia itu iri mungkin, malah dia itu ya berbuat tidak baik, di luar ngomongnya ya membusukkan kita, saudara. Perlakuannya macam-macam, saudara. Itu yang dihadapi oleh Daud, ya. Yang ketiga, dia harus menghadapi perbuatan-perbuatan busuk dari orang lain, saudara. Ayat 4 sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, ya, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan padamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Nah, saudara, Tuhan itu luar biasa. Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu menyertai. Tapi ingat, kadang-kadang Tuhan juga menguji setiap kita, saudara. Jadi dikatakan Saul yang hatinya busuk ingin terus yang mengejar, membantai, membunuh, saudara. Tiba-tiba sampai di satu tempat di gua itu, saudara, Daud dan ya tentaranya ada di dalam. Saul itu masuk, mau dikatakan di sini membuang hajat, saudara. Ya, otomatis dia sendiri nggak mungkin tentara-tentaranya diajak karena dia sedang mau membuang hajat. Kalau kita mungkin membuang air besar, gitu, saudara. Jadi sendirian. Di dalam ada Daud dan tentaranya. Jadi itu kesempatan luar biasa. Kalau dia ya mau balas kejahatan dengan kejahatan, mudah, saudara. Ya, kalau dia mau menghabisi, mudah, saudara. Ya, bahkan saudara dikatakan di situ anak buahnya juga dipakai, saudara. Itu bahaya. Kata-katanya, ya telah tiba ya hari yang dikatakan Tuhan padamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Saudara, jadi artinya bunuh saja. Ini kesempatan
Pasti daripada Tuhan. Kalau enggak mosok datang sendiri-sendirian. Kita di sini satu pasukan kok datang sendiri-sendirian. Mau buang hajat. Enggak tahu kalau kita ada di sana di belakangnya. Kalau Daud mau pasti sangat mudah. Bukan hanya ya dia dengan tentara, dia sendiri saja sangat mudah. Saudara, dengar ada dua, ada tiga ya. Satu, Saul berniat busuk, terang-terangan ingin membantai. Tapi ingat, kadang-kadang ada kata-kata orang lain yang kalau kita hati-hati itu bisa menjebak, itu bisa menjatuhkan. Kalau Daud dengarkan, sekalipun itu anak buahnya, ya perkataan seperti itu, saudara. Daud juga bisa berbuat busuk. Daud juga bisa berbuat salah. Daud juga bisa jatuh dalam dosa. Jadi dalam hidup kita harus hati-hati sekali. Kadang-kadang ada orang yang terang-terangan, tapi kadang-kadang oleh perkataannya, mungkin saya percaya sekali, tidak ada maksud yang jahat. Tidak ada maksud buruk dari anak buahnya. Hanya beda dengan Daud yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Orang dunia, orang umumnya jahat, ya balas jahat. Ada kesempatan bantai, ada kesempatan balas, ya balas, saudara. Tapi saya percaya Daud beda. Hatinya beda dengan pada umumnya, saudara. Maka Tuhan lihat, ini hati yang murni, ini hati yang bersih, ini hati yang berkenan, saudara. Ada ajakan-ajakan seperti itu, dia tetap tidak mau ikut berlaku busuk. Dia harus bisa nahan hatinya. Maka tadi temanya tahan menghadapi perlakuan busuk atau perkataan atau apapun dari orang lain, saudara. Dia harus bisa menguasai hatinya. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sini, dari hati kita akan terpancar kehidupan. Akan terpancar perkataan kita. Dari sini akan terpancar tindakan kita. Dari sini akan terpancar kehidupan kita. Jadi baik atau rusak. Saudara, dia harus bisa menahan, tahan, saudara, untuk semua perkataan, lakukan busuk. Saya percaya, saudara, waktu saya baca, saya cukup tertawa, bukan hanya tahan terhadap perlakuan busuk, tahan terhadap bisikan-bisikan busuk, saudara. Ya, seperti Yesus mengalami juga waktu Yesus berkata, aku anak manusia akan harus menyerahkan dirinya menanggung hukuman supaya bisa menggantikan manusia terima hukuman. Ya, Petrus ngomong apa? Tidak Tuhan, sekali-kali engkau tidak akan dihukum, disalib mati, tidak. Yesus berkata, apa? Iblis, karena itu tipuan godaan dari iblis juga. Dia bisa menguasai. Daud juga sama. Tapi masih ada satu lagi, saudara. Bukannya perbuatan, bukan hanya perkataan, tapi bau busuk yang sungguh-sungguh dikeluarkan dari perutnya Saul. Karena ini di dalam gua, Saul buang hajat. Saya percaya kalau saat itu saudara ada di sana, mungkin gak tahan, saudara. Ini gimana? Gua itu kan tertutup, saudara, betul gak, saudara? Buang hajat di situ, mereka di belakangnya. Saul menghadap ke depan, belakangnya Daud dan tentaranya. Saya percaya dia juga harus belajar sungguh-sungguh menahan bau busuk yang ada pada saat itu. Sajak saudara renungkan, akan ada banyak mungkin perbuatan busuk orang lain, mungkin perkataan busuk orang lain, mungkin situasi-situasi godaan-godaan busuk yang terus menggoda, menekan kita. Tapi belajarlah menjaga hati. Tahan terhadap semua yang busuk yang menyerang dalam kehidupan kita. Itu penting, saudara. Ya, karena apa? Daud akan diangkat jadi raja.
dia akan menghadapi banyak orang-orang yang berbuat busuk, hidupnya busuk, untuk dituntun, untuk diselamatkan. Dia bukan diangkat jadi raja untuk membantai, membunuh orang lain yang hidupnya rusak, tapi untuk menuntun mereka, tapi untuk menyelamatkan mereka. Saat itu bangsanya sudah rusak karena Saulnya jauh dari Tuhan. Hanya semua juga ikut tidak baik. Dia dipilih untuk menggantikan, bukan mematikan umat Allah, tapi memulihkan, membawa pada Tuhan, jauh dari perbuatan busuk, saudara. Ya, saya bacakan selanjutnya, saudara. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Jadi pucuk jubahnya dipotong. Saul nggak ngerti, saudara. Ya, kalau dia mau nusuk ya mudah, motong saja. Saul nggak sadar, nggak ngerti kok, saudara. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong ya puncak Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, ya, jauhkanlah, ya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, ya, kepada orang yang diurapi Tuhan, yaitu menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Saudara perhatikan, luar biasa, hatinya tetap bersih. Saul ini berikhtiar terus mau bunuh dia, kejar dia, kejar sampai kerahkan 3.000 ya musuhnya. Hatinya Daud tidak mau dicemari, dia tetap bersih. Dia saja bisa tetap menghormati Saul. Dia berkata nggak boleh mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara, itu luar biasa sekali. Dia bisa tahan menghadapi perlakuan tindakan yang busuk, saudara. Biarlah setiap saudara belajar seperti itu. Jaga hati, ya, minta Tuhan tolong, minta Roh Kudus tolong sehingga bisa jaga hati, minta Roh Kudus tolong sehingga bisa tahan menghadapi perlakuan, perbuatan, semua keadaan yang busuk, hati yang busuk dari orang lain. Tetap dengan hati yang bersih, bahkan mengucapkan perkataan yang bersih, bahkan bertindak ya dengan tindakan yang tetap bersih. Dan saya percaya itu luar biasa. Ayat 8, dan Daud mencegah orang-orangnya dengan berkata itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun, meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanan. Dia bukan jaga hatinya saja, saudara, ya, tidak mau ya digoyahkan oleh perlakuan busuk. Dia juga ya mengajari, menasihati. Dikatakan di sini, saudara, orang-orangnya, anak buahnya, jangan berpikir busuk, jangan berkata busuk, jangan bertindak yang busuk. Sehingga saat itu saya percaya hati Tuhan tersentuh. Ini orang yang bersih hatinya. Ini orang yang bisa aku pakai. Kalau hatinya diperlakukan jahat, ikut jahat, nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Karena diangkat akan bahaya. Lebih banyak korban, saudara. Sama seperti yang dialami Yusuf. Yusuf diperlakukan seperti apapun. Dia menderita seperti apapun. Dia jatuh sampai ke bawah, ya, jadi budak, masuk penjara. Tetap dia hatinya dijaga bersih. Tetap dia tidak simpan kepahitan, kebencian, dendam. Tidak. Dia tidak mau berpikir seperti itu. Dia tidak mau simpan dalam hatinya hal yang tidak baik. Dia tidak mau berkata-kata yang busuk juga. Dia tidak mau balas dengan perbuatan busuk kepada semua saudara yang juga ingin menghancurkan, membunuh saudara. Bahkan juga tidak membalas pada istri Potifar juga yang memfitnah sehingga masukkan dia di penjara, saudara. Sekali lagi, miliki hati seperti ini.
tahan menghadapi ya perlakuan busuk, perkataan busuk, keadaan-keadaan busuk. Saudara. Saya tidak tahu setiap saudara apa yang ada dalam hidupmu, tapi saya tahu satu hal. Saat Tuhan berfirman, Tuhan itu sedang berkata pada setiap orang. Saya percaya pasti ada yang sedang mengalami perlakuan busuk dari orang. Perkataan busuk. Banyak hari ini Tuhan berkata, belajar seperti Daud juga. Tahan. Bisa tahan. Tidak tergoda. Tidak jatuh untuk membalas. Tahan terhadap semua kebusukan yang datang. Perlakuan atau apapun. Saudara. Maka Tuhan akan lihat hati seperti ini bisa dipakai oleh Tuhan. Hati seperti ini bisa berguna. Saudara akan dipakai membawa pemulihan pondok Daud. Penyembahanmu hati yang bersih. Karena hanya dengan hati yang bersih orang boleh naik ke gunungnya Allah. Saudara, ya doamu akan bersih. Doamu akan tulus. Nah, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saudara terus saudara jaga ya hati yang seperti ini, saudara. Itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Seringkali kita mudah lihat kesalahan orang kecil. Kesalahan kecil orang lain. Tapi kadang-kadang hal yang tidak baik dari kita enggak lihat. Lukas 6 baca aja ayat 41-42. Mengapa engkau melihat sesumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata pada saudara-saudaramu, ya saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, pada balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang apa? Munafik. Tuhan berkata seperti ini, munafik. Keluarkanlah dahulu balok pada matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara dengar, kita manusia seringkali sangat mudah lihat kesalahan orang lain. Kecil itu lihat diungkit-ungkit, diterus, diserang, dibangkit-bangkitkan. Saudara, itu gak baik, gak benar, harus bertobat, harus begini, harus begini, itu jahat, itu gak perkenan. Apa? Katanya jadi orang Kristen, apa? Katanya jadi pelayan Tuhan, apa? Katanya jadi pendeta. Lihat kesalahan orang lain itu jelas sekali, terus ingin mengeluarkan, seolah-olah mengeluarkan ya jarum di mata orang yang kecil. Padahal hidupnya sendiri ada balok kesalahan yang tidak disadari, nggak sadar, nggak bisa lihat kebusukannya sendiri, nggak bisa lihat balok di matanya sendiri, saudara. Tapi pandai, banyak kali kita itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara. Kita yang penting justru malah tanggalkan balok di mata kita sendiri, dalam hidup kita sendiri, baru nanti bisa lihat nolong yang lain. Saudara, itu sama. Di mana-mana sama. Situasi seperti saya lihat yang sama. Kalau tadi cerita sedikit ya saudara, gak apa-apa sekalipun ini firman, tapi itu kebenaran. Orang buang hayat, kentut lah gitu saudara. Kita lihat ya, di sebelah kita itu gitu saudara, kentut, marah saudara. Ini kok kentut gini, wah ditebak macam-macam saudara. Gak tahan aku dikabarin. Coba saudara kita sendiri yang kentut, lah diam saja. Betul tak? Diam saja kalau kentut. Bahkan dia, tidak. Tapi kalau orang lain yang kentut gitu, sudah ribut setengah mati. Itu manusia. Hari ini pesan Tuhan, jaga hati dengan segala kewajiban. Hati tetap cinta Tuhan sepenuhnya. Rendah hati senantiasa. Ya jangan belum bisa apa-apa sudah sombong. Rendah hati. Dalam perjuangan rendah hati. Betul Tuhan. Sudah sukses rendah hati. Makin sukses makin rendah hati. Dan hari ini
Sekali lagi, jangan hanya bisa lihat kebusukan orang lain. Saudara, terus kita tergoda, hatinya ikut busuk. Tahan terhadap ya kebusukan orang lain. Pelakuan busuk atau apa. Dengan bersih. Kalau kita sempat lihat, ingat firman ini. Adakah balok kesalahan dalam hidup kita seringkali lebih besar? Itu yang perlu untuk kita. Saudara, sebab kalau tidak, kita justru menyerang orang lain dan hanya tidak baik. Di Alkitab banyak contoh tadi saya berkata Yusuf. Yusuf dipilih dipakai. Karena sekali lagi, saudaranya jahat, dia tetap baik. Setelah diangkat, dia bukan membunuh. Dia menyelamatkan keluarga besarnya. Menyelamatkan saudaranya. Ya, setelah diangkat penguasa, dia menyelamatkan Potifar, termasuk istrinya yang menfitnah. Tuhan cari orang yang hatinya bersih. Orang yang tahan menghadapi kebusukan orang lain. Karena waktu kita diangkat, tugas kita adalah memperbaiki kebusukan-kebusukan banyak yang ada di dunia itu. Betul. Kalau orang mau jadi juru rawat, saudara, perlu tahan. Kadang-kadang merawat orang yang kena kanker lama, sudah bau sekali. Kalau enggak tahan, enggak bisa dipakai untuk merawat. Bagaimana? Betul enggak, saudara? Nah, itulah kalau kita rindu sekali lagi dipakai. Saudara lihat satu lagi. Tuhan ingatkan Samuel. Samuel itu ngalami enggak? Mengalami kebusukan oleh. Ngalami. Sejak dari kecil. Dia ditaruh di bawah bimbingan Imam Eli. Anak-anak Imam Eli itu busuk perbuatannya. Busuk, saudara. Di bait Allah mencuri terus. Mencuri terus. Harusnya untuk Tuhan dicuri terus, saudara. Bahkan di bait Allah berzina, saudara. Oh, dia di situ, tinggal di situ. Dia melihat kebusukan. Imam Eli diam saja. Semua banyak orang berontak. Gak bisa ini. Harus dibantai. Macam-macam, saudara. Beda dengan Samuel. Dia tahan melihat kebusukan orang lain. Dia tetap jaga hatinya. Tetap bersih. Tuhan itu punya kesabarannya, punya waktunya sendiri. Kita jangan mendahului Tuhan. Tuhan punya waktu untuk Saul. Saul saat itu masih diberi kesempatan. Ya, tapi kalau terus enggak bertobat, hanya habis. Daud tahu, jangan mendahului Tuhan. Kalau Tuhan sendiri masih membiarkan Saul. Saudara, jangan mendahului Tuhan. Kita tidak berhak. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi hambanya. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi anak-anaknya. Kita enggak berhak. Kita pun banyak kekurangan. Justru Samuel yang lihat keadaan seperti itu, dia tetap bisa menahan hatinya terhadap kebusukan situasi bertahun-tahun. Hanya justru Samuel yang tetap hatinya tetap bersih. Dia yang diangkat Tuhan. Gantikan Imam Eli. Gantikan anak-anaknya. Semua dia diangkat. Jangan ikut cemar. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan. Tetap dengan kebaikan. Saudara akan keluar sebagai Mas Murni di hadapan Tuhan. Tuhan akan berkata, aku telah menemukan orang ini. Aku telah menemukan gereja ini. Dan itu satu yang Tuhan pilih kita bawa pemulihan Pondok Daud. Sajak semua punya hati seperti ini. Jangan saling jelekkan, nyerangkan yang lain. Bahkan saudara sungguh-sungguh diserang. Saudara jangan ikut busuk hatimu, ikut menyerang. Ya, biarlah justru kita saling mendoakan, saling mendukung. Maka kita akan lihat kasih karunia, anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Dan itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Minta Tuhan jaga hatimu. Ya, bahkan belajar tetap bisa mengampuni orang lain yang sudah berbuat jahat pada kita. Saudara,
Pita berusaha dipakai oleh Tuhan. Ada banyak kesaksian, saudara. Ya, secara singkat saja karena waktunya. Ini sungguh-sungguh terjadi pada tahun 1971. Intinya ya di Amerika, di New York ada satu peristiwa. Jadi ada satu ayah atau suami, dia dapat istri yang baik sekali, tapi hidupnya dia nggak baik. Satu kali dia tinggal luar kota, saudara. Ya, untuk ya cari nafkah atau untuk apa. Tapi di luar kota hidupnya lebih rusak lagi. Sampai juga akhirnya tidak pernah ingat keluarganya. Ditinggal lama, saudara. Bertahun-tahun, saudara. Ya, sampai satu hari dia dalam keadaan sudah hancur, tidak berdaya, ingin pulang ke keluarganya di kotanya yang lain, saudara. Tapi dia tahu dia sudah melakukan kehidupan yang busuk, memperlakukan hal busuk untuk istri anaknya. Dia ingin pulang, dia takut kalau tidak diterima lagi, saudara. Lalu singkat cerita, saudara, dia kirim surat pada istrinya. Aku salah, dia ngaku. Aku gagal, aku hancur, hidupku busuk. Tapi aku rindu pulang. Engkau berhak menolak aku karena aku sudah melakukan engkau jahat. Tapi aku ingin pulang. Kalau engkau mau memaafkan, mengampuni, ya. Harap di kotanya itu seperti kalau sini alun-alun ada pohon oak atau pohon beringin di sini ya. Pasanglah satu pita kuning. Karena itu di tengah-tengah kota, bisnya nanti akan lewat di situ. Kalau aku lihat ada pita kuning, berarti engkau mau mengampuni, nerima aku akan pulang. Tapi kalau tidak, aku akan pergi terus dan selamanya tidak akan mengganggu kalian lagi. Dan sungguh-sungguh saudara berjuang. Suaminya ini dengan hati yang gemetar berusaha naik bis. Pada hari yang ditentukan dia tidak tahu diterima atau tidak, saudara. Dan waktu sudah mendekat dia lebih bergetar lagi. Tapi waktu lewat pun itu dia kaget, bukan satu pita kuning. Tapi di situ ada banyak sekali pita-pita kuning. Lalu dia turun. Lalu dia lihat istrinya datang. Lalu dia dipeluk istrinya. Dia tanya, kenapa? Aku minta satu pita, engkau banyak pita. Ya, saudara. Ya, istrinya bilang, karena aku mengampuni dengan tulus. Aku mau menerima engkau. Aku punya beribu-ribu pengampunan. Tidak ada habis-habisnya. Saat itu sopir bisnya karena berhenti, lalu lihat bisnya itu berhenti. Semua orang yang naik bis berhenti. Itu peristiwa yang luar biasa. Setelah itu sopir bisnya cerita dengan satu wartawan yang ada di kota itu, di surat kabar yang besar, dan dimasukkan di surat kabar. Hanya kisah ini terkenal luar biasa. Setelah itu ada seorang pengarang lagu buat dijadikan lagu. Kisah itu luar biasa. Lagu itu dengan judul kalau di bahasa Indonesianya, Ikat Pita Kuning di Sekitar Pohon Tua. Dan lagu itu juga booming. Ada satu kisah, saya percaya bukan itu menyentuh hati manusia. Saya percaya hati seperti itu menyentuh hati malaikat, menyentuh hati Tuhan. Saya tidak perpanjangkan, saudara. Hanya sedikit apa yang pernah saya dengar di dalam saya belajar Yogicho. Ada juga satu keluarga
Anak gadisnya karena pergaulan yang tidak baik rusak, melacurkan dirinya. Sampai melacurkan diri pada teman-teman ayahnya kerja. Ayahnya malu sampai keluar dari perusahaan. Satu keluarga benci semua dengan anak gadis ini. Ibunya datang pada pendeta Yonggi Cho, doakan, Pak Pendeta, anakku ini gini, siap, ya jahat sekali berbuat ini. Sekarang keluarga rusak sampai ayahnya kehilangan pekerjaan. Lalu pendeta Yonggi Cho berkata, engkau benci pada anakmu, tapi engkau mau doa kepada Tuhan supaya Tuhan jamah anakmu. Doamu gak bisa didengar karena munafik. Mulutnya minta anaknya dikasih Tuhan, hatinya benci anak. Yonggi Cho berkata, ampuni anakmu. Hatimu harus mengampuni supaya hatimu dengan mulutmu sama. Doa itu asli didengar oleh Tuhan. Dia berontak, gak bisa teriak, ini jahat. Tetap Yonggi Cho berkata, aku gak bisa doakan kau kalau engkau benci, tapi doa untuk dia. Gak bisa. Hanya Yonggi Cho berkata, sudah sekarang diam. Kau duduk saja, renungkan. Saat Yesus, Tuhan, mau relakan berikan dirinya, ditangkap. Mereka, Yesus rela berikan dirinya, diadili, tidak salah, rela disiksa, dihukum, disalib sampai mati di atas kayu salib. Bayangkan itu. Dia suruh bayangkan terus saat di Getsemani sampai diadili pengadilan, sampai disalib, sampai mati. Dia nangis membayangkan pengorbanan. Dia nangis waktu dengar Yesus berkata, Bapa, ampuni mereka semua yang sudah berbuat busuk. Setelah itu waktu dia nangis, Pendeta Yonggi Cho berkata, sekarang bayangkan anakmu yang sudah hidupnya rusak datang tersungkur di bawah kaki, di bawah salib Yesus. Dia bayangkan, dia nangis. Adakah pengampunan dari Yesus? Ibu, ada. Yesus mau mengampuni. Lalu sekali lagi Yesus Yonggi Cho berkata, kalau Tuhan mau mengampuni, engkau jadi orang tuanya, ampun. Hidupmu juga banyak salahnya. Engkau datang di bawah kayu salib juga diampuni. Ampun. Hari ini sekali lagi, intinya kita bisa tahan. Sekalipun menghadapi perbuatan, perkataan, keadaan yang busuk dari orang, tetap murni supaya bisa dipakai oleh Tuhan jadi alatnya. Jangan jahat balas jahat. Jahat kalahkan dengan kebaikan. Itulah Yesus. Miliki hati seperti hatinya Tuhan Yesus. Ya, kita tahu gak punya kekuatan. Mintalah Roh Kudus. Mintalah Tuhan yang jamah bersihkan, beri kekuatan. Sehingga sungguh kita bisa punya hati seperti itu. Dan kita akan dipakai sungguh-sungguh menjadi pemuji, penyembah di Pondok Daud yang terus didengar oleh Tuhan. Kita pujikan lagu yang terakhir tadi. Sekalipun Tuhan ini kau hati
hidup. Sekali lagi kita pujikan tulus dari hati kita, saudara. Inilah yang hatiku sudah bisa yang berkata sekalipun Tuhan inilah yang hatiku supaya kehidupan semua datang pada Tuhan, saudara. Buka hatimu, saudara. Biarlah lagu kata-kata ini menjadi kata-kata kita pada Tuhan. Tuhan, jamahlah hatiku, kuduskan hatiku. Tolonglah aku, Tuhan, supaya memiliki hati seperti ini, supaya punya hati seperti Daud, supaya punya hati seperti Yusuf, supaya punya hati seperti Samuel, bahkan supaya punya hati seperti hatimu, Yesus. Sehingga kami terus, Tuhan, bisa punya hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang murni, hati yang bisa mengampuni, hati yang bisa mengasihi, hati yang bisa terus jadi berkat, Tuhan. Sehingga aku bisa menjadi orang yang Kau pakai, Tuhan, sehingga bisa Kau pakai untuk menolong orang, untuk mengampuni, untuk Tuhan menyelamatkan orang, mengangkat orang dari lumpur busuk dalam kehidupannya. Dan kami bisa menjadi alat yang berguna. Kami boleh menjadi penyembah-penyembah pondok Daud, Tuhan, yang berkenan di hati-Mu. Kami boleh membawa kesatuan dalam keluarga kami. Kami boleh membawa kesatuan di dalam gereja kami. Kami boleh membawa kesatuan dalam komsel, kelompok sel. Kami boleh membawa kesatuan di dalam pelayanan kami. Sehingga Engkau berkenan. Sehingga ya tubuh Kristus bersatu. Karena Tuhan, Kau tahirkan hati kami semua. Hari ini, Tuhan, kami percaya Engkau bukan hanya firman, tapi Engkau mau mendengar doa kami. Engkau menyucikan, membersihkan hati kami dari semua kebusukan. Dan pakailah hidup kami. Kami akan pulang dengan hati yang baru, dengan hidup yang baru, dengan pikiran perkataan yang baru. Dan kami akan jadi terang di keluarga kami, di tempat studi pekerjaan kami, di dalam gereja, dalam pelayanan. Dan Kau yang bagi kami, hamba-Mu juga bawa doa semua pergumulan, yang sakit sembuhkan, yang kekurangan apapun, Tuhan, Kau yang menjawabnya. Terima kasih dalam nama-Mu, Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami terima zaman, bahkan hati yang bersih, yang baru daripada-Mu. Tuntun kami, Roh Kudus. Amin. 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 Ya, sudah saja. Ya, kita sungguh-sungguh jaga hati, biarlah firman ini terus menuntun setiap kami. Ya, Tuhan cari orang yang bisa dipakai. Ya. Tuhan berkati.